Shalom Tiberias. Shalom. Kasih lo tepuk tangan yang paling meriah, terbaik bagi Tuhan Yesus yang selalu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Ada banyak hal yang gak pasti saudara dalam kehidupan ini, tapi satu hal yang kita percaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita punya kepastian dalam Tuhan Yesus. Amin. Dialah Allah penolong, dialah Allah yang memberkati, dan dia juga Allah yang pastinya akan melawat setiap kita pada siang hari ini. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Amin. Siap menyembah Tuhan, amin. Amin. Kasih lo tepuk tangan yang paling dahsyat, yang meriah, yang terbaik bagi Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus namanya. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita saudara. Untuk itu mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat keadaan kami, untuk kondisi kami Tuhan. Sebagaimana kami ada ke tempat ini Tuhan Yesus, sebagaimana kami ada Tuhan, kami yang beribadah secara live streaming, kami tahu semua karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa apapun masalah, apapun pergumulan yang kami bawa ke tempat ini, kami punya Tuhan Yesus yang sanggup mengubah keadaan kami. Dan hari ini kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah ibadah yang kami adakan di tempat ini, di gereja-Mu Tiberias, penuh dengan berkat Tuhan. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Satu hal yang kami minta, Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang bertahta, Engkau yang melawat setiap umat-Mu yang menyembah secara live streaming, bahkan juga yang offline Tuhan menyembah di tempat ini. Kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan. Ini hati setiap kami Tuhan, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Mari buka hatimu, sama-sama kita menyembah siang ini. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari sama-sama memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kita yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari buka hati, angkat tanganmu, sama-sama kita menyembah. Dekat padamu Tuhan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka Tuhan, tak
kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku kami datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Dan ku bawa hidupku, oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ini kami yang merindukan Tuhan. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku Tuhan. Oh, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalamku Tuhan. Oh, mari bersuara di hadapan Tuhan, sembah Dia. Oh, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Biar musik menyembah Tuhan. Hatiku memandang Tuhan selamanya, selamanya Tuhan. Kami membawa sembah kami Tuhan Yesus untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu dalam nama Engkau Sang Raja. Hatiku, mulutku mengaku Kau yang terbesar, termulia. Makasih Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan kepada-Mu. Haleluya. Mari dengan segenap hati siang hari memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu. Angkat tanganmu dalam hidupku. Sungguh percayalah kepada Tuhan sambil kata, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari lebih sungguh katakan saudara, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu
kami mau Tuhan. Dalam hidupku Kami mau Tuhan, oh, membawa sembah. Mari dengan sungguh percaya di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu bersama-sama jemaat Tiberias. Kasih keras suaramu bersama-sama. Sambil bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tiberias. Mari bangkit berdiri, angkat tanganmu. Sama-sama kita memuliakan Tuhan Yesus. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bawa sembah, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, katakan memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, Tuhan. Hadir-Mu dalam hidupku. Amin, amin Tuhan. Membawa sembahku. Ini hati kami Tuhan. Kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Declare Engkau besar Tuhan. Angkat tanganmu, percaya. Aku kejar hadir-Mu Tuhan. Aku kejar hadirat-Mu Tuhan. Dalam kekudusan dekat aku Tuhan. Sentuh hati kami, hatiku, hatiku Tuhan. Yesus, Kau besar, ternama termulia, Engkau hebat Tuhan dalam hidupku. Engkau ajaib. Firman-Mu yang berkata Tuhan bagi kami yang percaya Tuhan Yesus, untuk jangan pernah takut lagi, untuk boleh tetap setia dalam pengharapan Kau sediakan. Aku berterima kasih Yesus, Yesus Tuhan. Tepukan setiap kami jadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan.
damai-Mu Tuhan, damai-Mu ada dalam hidupku. Kau yang tahu pergumulanku, mengerti sedihku Tuhan. Biar Kau saja yang menopang, menguatkan kami. Mari berdoa saudara untuk boleh minta kekuatan dari Tuhan. Jangan minta yang lain saudara. Minta Yesus dalam hidupmu, sebab hanya Yesus jawaban yang terbaik dalam hidup kita saudara. Angkat tanganmu, declare setiap doa dan harapan kita. Declare setiap cita-citamu sama Tuhan. Declare setiap apapun yang kau inginkan saat ini. Biar semua yang terjadi karena kehendak Tuhan yang nyata dalam hidup kita saudara. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Sama-sama sampaikan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini janji setiap umat-Mu Tuhan saat ini, sampaikan sampai selama-lamanya. Aku hidup bagi Tuhan. Biar mata ini Tuhan tetap memandang-Mu Tuhan. Katakan dunia takkan pernah mari bersama-sama satu suara Tiberias katakan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama-lamanya, selama ku hidup bagimu, mataku tetap pandang Yesus dalam hidupku. Dia tidak pernah mengecewakan, amin. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan pernah, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yang setuju kasih lu tepuk tangan yang paling meriah. Takkan pernah Tuhan kami terlepas,
memisahkan kasih-Mu, menyelamatkan kami. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Ini hati kami yang sungguh percaya bahwa kasih-Mu selalu ada dalam hidup setiap kami. Mungkin banyak tantangan, mungkin banyak beban, mungkin banyak permasalahan, tapi kami tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah sirna dalam hidup ini. Ini hati kami Tuhan, kami yang siap bersorak-sorai, sebab kami tahu jaminan hidup orang percaya, dia pasti menerima kemenangan dari sorga. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yang bersuka cita menikmati kasih-Nya Tuhan, beri lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kasih salam kanan kiri depan belakangmu buat Tuhan. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bawa syukur kita sama-sama, kita bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati, yang bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Kali tepuk tangan sama-sama di atas kepalamu bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat suara kita buat Tuhan sama-sama. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lebih dahsyat lagi sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tinggi tangan kita sama-sama dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Lebih lagi kita nikmati kasih-Nya Tuhan lewat sukacita yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Kembali sama-sama di Mirias rumah Tuhan. Katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, bila hatimu seperti Tuhan sakit tunjuk kanan kiri malam belakangmu. Katakan, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tinggi tangan kita semua. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Yang diberkati Tuhan sepanjang bulan ini, boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita percaya kita mau masuk di bulan yang baru. Ada kekuatan yang baru juga Tuhan Yesus limpahkan bagi setiap kita. Bahkan di sore hari ini kita mempercaya sama-sama ada sukacita, ada penghiburan, ada berkat Tuhan yang baru tercurah bagi setiap kita. Yang percaya, kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Satu-satu di dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Tujuh kanan kirimu mata. Cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah. Kasih sorak-sorai tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, ajaib, amin. Bahkan Tuhan sanggup untuk menyelesaikan setiap perkara dalam setiap hidup kita. Sebab kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang hebat, yang bangga punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat bagi nama Tuhan Yesus. Dia yang berkuasa di bumi di surga, Dia yang berkuasa sekarang sampai selama-lamanya. Mari diberikan, kita katanya berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Sama-sama betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat. Kita memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi, luar biasa lagi bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah ya Tuhan, Dia Allah kita, Dia Allah yang berkuasa bagi setiap kita. Kita sama-sama betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Jemaat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Lebih keras lagi buat Tuhan Yesus. Betapa hebat Dia Tuhan Yesus kita yang hebat, amin. Sekali lagi lebih dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Masih jemaat Tuhan, betapa hebat. Dengan suara lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus kita. Atas semua perbuatannya, sambil kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Bersuara panggil namanya Yesus, Yesus Raja segala raja. Lebih dahsyat sama-sama. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia dahsyat, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sambil angkat tangan kita dengan bangga sama-sama, Tuhan Allah kita. Yang bangga sekali lagi umat Tuhan, angkat tanganmu, katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Kasih sorak-sorai tepuk tangan di atas kepalamu. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Yang bersuka cita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Sebelum duduk jemaat Tuhan, kasih salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus kita dahsyat. Minimal 3 orang katakan Tuhan Yesus kita dahsyat. Yang bangga kita kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan, mari sama-sama umat Tuhan di siang sore hari yang indah ini. Sebelum kita mau diberkati lebih lagi, kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Apakah kita sudah hidup serasi dengan kehendak Tuhan, saudara? Apakah kita mempergunakan waktu atau kesempatan yang telah diberikan
Tuhan Yesus kepada kita dengan bijak. Kebanyakan kita suka bertindak atau melakukan sesuatu tanpa berpikir. Jadi atas dasar keinginan hati saja, misalnya tuntutan gaya hidup, atau juga disebabkan oleh pergaulan. Oleh sebab itu, dalam melakukan segala sesuatu, hendaklah kita bertanya kepada diri kita sendiri masing-masing, yaitu apakah Tuhan Yesus berkenan? Kita selalu minta perkenanan Tuhan Yesus. Apa yang dibutuhkan untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Berikan hati kita untuk mau diajar. Sikap hati yang mau diajar dimulai dari belajar firman Tuhan, yaitu merenungkan dan melakukannya. Maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita dan berkat Tuhan akan menyertai kita selalu. Amin. Dan kemudian selalu minta hikmat Tuhan. Orang yang mempunyai hikmat Tuhan akan mampu mengelola segala sesuatu dan bekerja dengan baik, sehingga hidupnya akan berhasil dan bahagia. Sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Ketaatan adalah hal yang mutlak, yang dilakukan secara terus-menerus tanpa memilih dengan penyangkalan diri dan harga yang harus kita bayar. Kita taat dari mulai hal-hal yang kecil setiap harinya. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat saksikan video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniti Pariaji di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari umat Tuhan, kita mendengar pesan Tuhan lewat pemberitaan Suara Gembala untuk minggu ini yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniti Pariaji. Saya akan bacakan Suara Gembala bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Suara Gembala untuk edisi Minggu 30 Maret 2025 dengan tema mengatasi tawar hati. Romawi pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, pagari dan lindungi kami semua dari segala yang jahat. Jauhkan kami dari dosa, agar kami semua hidup dalam pertobatan. Hidup kami diberkati di bumi seperti di sorga. Disembuhkan dari segala sakit penyakit, tidak resesi. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi. Apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Beri kami rumah di bumi dan rumah di sorga. Berkati kami semua ya Tuhan, agar hidup yang jujur, kejujuran menyangkut masuk pintu sorga, agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Promo yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi tawar hati? Yang pertama, berpikir menurut firman Tuhan. Roma 12 ayat 2, juga di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Memiliki pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan akan mengubahkan tindakan dan perilaku kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Pola pikir sangat menentukan seseorang mengalami kemajuan atau kemunduran. Tetapi ketika pemikiran kita dibangun dengan keyakinan kepada Tuhan dan bahwa Tuhan Yesus selalu mengawasi hidup kita, maka yang kita lakukan hanya hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan. Filipi 4 ayat yang ke-8. Yang kedua, belajar menerima keadaan dengan senang hati. 2 Korintus 4 ayat 16 dan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam hidup ini ada kesukaran yang tidak dapat dihindari dan harus dihadapi. Tetapi ada juga kesukaran yang disebabkan oleh kita sendiri karena kita tidak mengambil keputusan yang tepat. Kita harus ikhlas tidak memaksakan kehendak kita, tetapi kita mengikuti kehendak Tuhan atas apapun yang Ia izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita terus belajar untuk menerima keadaan apapun, baik itu yang baik ataupun sukar, dengan senang hati dan berserah kepada Tuhan dengan penuh pengharapan. Yang ketiga, selalu siap hidup bagi Kristus untuk memberi buah-buah baik. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Buah adalah tanda kehidupan baru. Buah bukan hasil usaha manusia, tetapi itu adalah karunia atau anugerah Tuhan Yesus melalui pertolongan Roh Kudus. Jadi untuk selalu siap hidup bagi Kristus dan hidup berbuah, kita harus selalu hidup dalam doa kepada Tuhan Yesus dan kita mau selalu menjadi manusia baru, yaitu orang yang hidup dalam kejujuran, menjaga perkataan, selalu setia, buang kepahitan, singkirkan pertikaian dan amarah, sehingga kita dapat hidup untuk memberi buah-buah yang baik dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 22. Sebagai doa penutup,
Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian Saudara Gembala kita untuk minggu ini, kiranya boleh jadi berkat bagi setiap kita, jadi kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama mendengarkannya di siang sore hari ini. Mari umat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Satukan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Kembali teduhkan hati kita, sikapkan diri dan hati kita dalam sikap menyembah Tuhan di siang sore hari ini. Bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan lewat hadirat Tuhan, lewat sukacita yang Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Kami berdoa biarlah setiap pujian penyembahan yang kami persembahkan bagi nama Tuhan Yesus boleh sungguh berkenan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Tiba saatnya yang mau siapkan hati kami untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, didik setiap kami, ubahkan setiap kami, bahkan kami percaya firman Tuhan pasti memberkati setiap kami. Kami buka hati kami untuk kami diberkati firman Tuhan pada siang sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati lebih lagi, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Dia baik bagi setiap kita. Dia Allah yang setia buat setiap kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Dengan hati bersyukur sama-sama umat. Sungguh besar setiamu, Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Yang percaya angkat tanganmu.
bukti-buktimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Di atas kepala kita, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat hanya milik-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah penguasa atas alam semesta, penguasa atas kehidupan kami. Dan karena Engkau berkuasa, maka kami yakin, kami percaya segala yang terjadi ini semua untuk kebaikan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini hidup kami yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Ajar kami, didik kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Maka setiap yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Biarlah sukacita sorga mengalir memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangannya. Sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Haleluya. Coba lihat kiri kananmu, ingatkan dia, bilang, kita disayang Tuhan. Bilang. Kenapa saya selalu tegaskan, ingat, manusia bisa mengecewakan. Tetapi selama kita berjalan bersama Tuhan, sudah pasti selalu ada tawa sukacita dalam kehidupan kita. Karena kita sangat dikasihinya. Sekali lagi yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Hanya untuk info, saudara, bahwa hari ini sudah banyak yang lagi liburan. Dan saudara, mungkin juga saudara nanti mau liburan, tetapi siapapun yang datang cari Tuhan, utamakan Tuhan, maka berkat sorga pasti mengalir. Amin. Kita buka Alkitab kita, saudara, yang terambil dari Markus pasalnya yang kedua. Saya masih masuk dalam rangkaian serial khotbah, belajar dari para murid Tuhan Yesus. Markus 2 ayat 13 sampai 17. Markus 2 ayat 13 sampai 17 dengan judul perikop Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab. Haleluya. Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja. Kalau nggak ada, angkat tangan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami dimampukan untuk melakukan isi firman Tuhan. Berjumpa Yesus, hidupku tidak akan sama lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya baca ayatnya yang ke-13, saudara baca 14, kita berganti-gantian. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. 14 ya. Kemudian berarti yang kita mau omongin ini murid Tuhan Yesus yang namanya siapa? Lewi, anak Alfeus, pemungut cukai. 15. Kemudian ketika Yesus makan di rumah itu, perhatikan, banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan dia. Itu siapa? Yesus dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. 16 ya. Pada saudara, memang saya tahu ayat 14 kelewatan.
Ya, nanti kita baca ayat 14, ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang apa? Benar, melainkan orang berdosa. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan, katakan amin. Saudara yang terkasih, maka hari ini satu orang yang kita mau bahas, yaitu belajar dari murid Tuhan Yesus yang namanya adalah Rasul Matius. Pak Pendeta, dari tadi kita nggak ngomongin Matius. Saudara harus tahu bahwa Lewi yang tadi kita baca punya nama lain. Nama lainnya adalah Matius. Karena memang pada zaman itu, saudara, orang itu seperti sesuatu yang normal punya dua nama. Satu nama Yunani, satu lagi nama Ibrani. Jadi nama Yunaninya itu Matius, nama Ibraninya Lewi. Nama Ibraninya itu Saulus, nama Yunaninya itu Paulus. Nama Ibraninya itu Kefas, nama Yunaninya Simon Petrus. Jadi memang pada saat itu adalah hal yang normal, saudara. Dan uniknya kalau kita lihat, boleh lihat tadi, dia ini, saudara, adalah petugas pajak Romawi yang berhak menaikkan pajak sesukanya. Coba lihat dulu semua ke depan biar kita ngerti konteksnya. Pada masa itu negara Israel sedang dijajah oleh kerajaan Sriwijaya, Romawi, kan begitu. Yang namanya negara sedang dijajah itu berarti setiap negara yang dijajah harus bayar pajak. Dan ini Matius ini dia adalah pemungut pajak, pemungut cukai. Uniknya dia itu orang Israel. Nah bedanya begini, saudara. Kalau misalnya Romawi minta 100, maka Matius dia berhak meminta berapapun kepada orang Israel. Dia mau minta 150 pun harus dibayar. Makanya dia dibenci sekali oleh bangsanya sendiri. Ini orang yang benar-benar berdosa, orang yang benar-benar dia tertawa di atas penderitaan orang lain. Tetapi justru kepada Matiuslah Tuhan panggil. Dan hari ini kita mau belajar dari Rasul Matius. Slide yang berikutnya. Dan uniknya, saudara, mundur satu lagi, mundur. Nah ini dia. Dia juga adalah penulis Injil Matius, di mana tema utama Injil Matius adalah Yesus adalah Raja dan Mesias. Tema khotbah saya siang hari ini, slide silakan. Hidup yang diubahkan. Apa tema khotbahnya siang hari ini? Hidup yang diubahkan. Kenapa? Karena prinsipnya begini. Kalau kita benar-benar percaya sama Yesus, maka hidup kita pasti berubah. Karena kalau misalnya dari kecil sampai besar kita jadi orang Kristen, hidupnya begitu-gitu saja, jangan-jangan KTP-nya doang Kristen, tetapi sebenarnya kita tidak beriman pada Yesus. Kalau 5 tahun yang lalu kita masih belok-belok, terima Yesus, hidupnya nggak berubah, jangan-jangan salah makan. Nanggap, saudara? Kenapa? Siapapun yang berjumpa dengan Yesus hidupnya pasti berubah. Hidupnya pasti diubahkan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia berubah, bilang. Cuma yang namanya berubah itu gampang diomongin, susah dipraktekkan. Benar? Contoh saja, saudara datang ibadah hari biasa jam 2 kan? Saudara kalau ibadah jam 2 kursinya di mana? Nah, saudara yang biasa duduk di situ akan duduk di situ terus-terusan. Begitu kan? Untuk berubah kursi aja kita susah, apalagi untuk berubah perilaku. Itu sebabnya hanya ada satu pribadi yang sanggup mengubah hidup kita. Namanya adalah Yesus. Dan hari ini kita mau belajar dengan detail, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari seorang rasul yang bernama Matius. Sekali lagi, yang siap belajar katakan amin. Langsung saja ayat 16 dan 17 dikatakan, pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia, yaitu siapa? Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, yuk kita baca kalimat yang warna merah itu, 3, 2, ya. Bukan yang memerlukan tabib, tetapi orang. Aku datang untuk
melainkan orang berdosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran pertama dari Rasul Matius atau Lewi itu adalah pandang rencana Tuhan atasmu, jangan terpaku di masa lalu. Saudara yang terkasih, kita semua punya masa lalu, betul? Tetapi selama kita terpaku di masa lalu kita, nggak maju-maju Pak Bu. Iya, nggak akan maju-maju. Makanya jangan terpaku di masa lalu. Ya, jangan terpaku di masa lalu. Karena kalau kebanyakan ngelihat di masa lalu, nggak maju-maju. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, move on. Nah, iya, saudara, jangan terpaku di masa lalu. Banyak orang yang hidupnya masih di masa lalu. Ya, kalau kita ingat masa lalu untuk memotivasi kita bagus. Tetapi ada banyak sekali orang yang teringat masa lalunya, lalu kemudian tidak maju-maju. Contoh, saudara datang ke sini naik mobil, naik motor. Waktu naik mobil, naik motor boleh nggak lihat kaca spion? Boleh. Tujuannya apa? Nah, apa yang terjadi kalau saudara nyetir motor, nyetir mobil tapi selalu lihat kaca spion, nggak pernah lihat ke depan? Kecelakaan. Maka saudara, percayalah, seburuk apapun masa lalumu, jangan terpaku di masa lalu. Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Anda boleh bilang, Pak Pendeta, saya ini orang yang paling berdosa sedunia. Dari antara 10 hukum Taurat, 11 sudah saya langgar. Tuhan tidak peduli dengan masa lalumu selama engkau datang serahkan itu semua kepada Tuhan Yesus. Maka percayalah, Tuhan sanggup ubahkan dan Dia tulis kisah yang indah untuk masa depan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Slide, makanya contoh. Saudara, coba lihat. Saudara kalau ada ayat, kalau pegang Alkitab, saudara buka ayatnya ya. Ini kisah waktu orang Israel, mereka baru keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Waktu mereka keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, tiba-tiba di tengah jalan orang Israel ngomong begini, Bilangan 11 ayat 5 dan 6. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir, sama-sama bilang tanah perbudakan. Nah, teringat dengan Mesir dengan tidak bayar apa-apa kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih, ya. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Pak, Bu, lihat dulu makan ban. Lihat. Bangsa Israel lagi keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Siapa yang janjikan tanah itu? Tuhan. Tetapi selama mereka berjalan dan masih ngelihat ke belakang, lihat ya. Kira-kira apa yang terjadi? Mata mereka tidak akan bisa melihat janji Tuhan. Maka kalau engkau kebanyakan lihat-lihat ke belakang, engkau terikat dengan masa lalumu begitu besar, berat, maka engkau akan sulit untuk melihat janji Tuhan. Ya saudara, makanya saudara lihat ke depan, lihat janji Tuhan yang digenapi dalam setiap kehidupan kita. Ya, lihat janji Tuhan. Makanya saya agak sedikit khawatir, ada banyak orang-orang sekarang, saudara, masih hidup di masa lalu. Mereka hidup dengan dosa-dosanya, mereka bilang, wih enakan zaman dulu, enakan zaman dulu. Saudara yang terkasih, selama kita banding-bandingkan diri kita dengan zaman yang dulu, maka kita sulit untuk melihat janji Tuhan. Dan yang kedua, saudara, hidup kita pasti akan kebanyakan mengeluh. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, move on, bilang. Ya saudara. Maka harus melangkah, lihat apa janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Harus lihat janji Tuhan. Slide. Habakuk 2 ayat 1 kita boleh baca sama-sama. 3, 2, ya. Aku mau berdiri di mana? Dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Maka Nabi Habakuk bilang, aku mau berdiri di mana tempat pengintaian, berdiri tegak di mana? Di menara, supaya bisa melihat ke arah yang jauh, supaya bisa melihat rencana Tuhan apa yang akan digenapi dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang terkasih, makanya sekali lagi ini penting, jangan hidup di masa lalu.
Seberapa besar pun dosamu, belajar dari Rasul Matius, dia mungkin punya kehidupan yang berantakan, tetapi ketika dia datang pada Yesus, walaupun seburuk apa masa lalumu, engkau boleh berkata, Pak Pendeta, saya ini orang yang paling berdosa, saya ini orang yang memang tidak dianggap, disingkirkan. Saudara, selama engkau datang ke tangan Tuhan yang kuat, Tuhan sanggup ubah kisah kehidupan kita menjadi indah di tangannya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, contoh, saudara, dulu waktu saya lulus SMA, nggak usah ditanya lulus tahun berapa, kayaknya baru berapa tahun yang lalu itu. Yang namanya orang-orang baru lulus sekolah SMA pengennya itu kan masuk universitas favorit. Dan saya dulu, saudara, saya seperti biasa ikut ujian untuk masuk universitas favorit. Cuma saya nggak boleh sebut namanya, nggak enak kalau disebut. Yang pasti itu sebuah institut teknologi di kota Bandung. Ya cuma saya nggak boleh sebut lah namanya. Ya, saudara, singkat cerita, saya puji Tuhan diterima. Dan akhirnya, saudara, gagal masuk, saudara tahu? Bukan Bu, Unpad itu bukan teknologi. Ya, ini institut teknologi di kota Bandung. Saya nggak boleh sebut itu ITB, kan nggak enak. Seperti sudah masuk, begitu sudah diterima. Cuma ada satu permasalahan, memang itu kesalahan saya. Masalah administrasi, masalah legalisir ijazah dan lain-lain. Sehingga saya gagal, bukan gagal, cuma karena memang saya tidak bisa memenuhi administrasinya. Saudara tahu, saya mengalami keterpurukan yang luar biasa saat itu. Kenapa? Karena saya ingat keluarga saya udah buat ibadah pengucapan syukur. Udah buat selamatan. Dan akhirnya ketika saya gagal masuk, saya malunya minta ampun. Saya ingat beberapa momen pada saat itu, saudara, saya itu benar-benar nggak mau diajakin ngobrol sama siapapun, benar-benar mengurung diri. Kenapa? Memang jatuh mental. Dan itu benar-benar terpuruk. Tetapi ini yang saya ingat, jangan hidup di masa lalu. Memang masa lalu boleh gagal, boleh ada banyak kisah yang tidak mengenakan, tetapi sesungguhnya segala hal itu Tuhan sudah rancang untuk kebaikan setiap kita. Makanya ada lagunya, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku sama-sama bilang semuanya baik. Termasuk kegagalan enggak? Termasuk kegagalan kita enggak? Tuhan bisa buat baik. Dan saya singkat cerita, saudara, gagal. Dan di tengah kegagalan itu, di tengah keterpurukan itu, tentu saja Tuhan langkahkan kaki saya ke sebuah kampus di daerah Roxy. Namanya STT Tiberias. Saya masuk STT Tiberias, dan yang saya mau ceritakan adalah begini, saudara. Mungkin juga tahu bahwa saya ini hari Senin sampai Jumat saya juga bekerja. Saya seorang pengajar. Saya itu mengajar tapi di perusahaan-perusahaan. Tiba-tiba saya sampai tadi buka Facebook untuk cari tanggalnya untuk memastikan bahwa cerita saya ini beneran. 21 Februari tahun 2019 saya ngajar, saudara, di sebuah kampus. Dan pas saya lagi mulai ngajar di sebuah kampus, saya cerita begini ke mahasiswa. Rekan-rekan mahasiswa, saya bersyukur bisa berdiri di hadapan Anda sebagai dosen tamu. Kenapa? Karena bertahun-tahun yang lalu saya pernah mau coba masuk sini dan saya gagal masuk sini sebagai mahasiswa. Tapi hari ini saya berdiri sebagai seorang dosen tamu. Tuhan sanggup ubah cerita kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Slide silakan. Masa lalumu adalah tempat belajar. Sama-sama bilang tempat belajar. Sama-sama bilang bukan tempat tinggal. Makanya jangan tinggal di masa lalumu. Yang terpenting bukan dari mana kita berasal, tetapi kemana kita akan melangkah bersama Tuhan. Engkau boleh gagal, engkau boleh mungkin mengalami hal yang tidak mengenakan dalam kehidupanmu. Engkau mungkin diperlakukan tidak senonoh mungkin di masa lalumu. Engkau adalah orang yang berdosa. Engkau adalah orang-orang yang mungkin disakiti oleh anggota keluargamu sendiri. Tetapi ingat bahwa masa lalumu boleh buruk, boleh rusak, serusak-rusaknya. Tetapi ingat, pandang ke depan, karena Yesus punya rencana yang indah dan dahsyat untuk kehidupan setiap kita. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka ini yang dilakukan sama Rasul Matius, saudara. Dia ikut, dia iring Tuhan. Yang kedua,
Coba lihat slide-nya. Yang kedua, izinkan Tuhan berkarya atas hidupmu. Saudara lihat bahwa Rasul Matius itu adalah penulis Injil. Dan tulisan dia sangat detail. Sangat-sangat detail. Pertanyaannya, kenapa dia bisa tulis dengan detail? Karena dia mantan pemungut cukai. Orang-orang yang detail, orang-orang yang rapih. Ya saudara, ini Rasul Matius. Tetapi apa yang dia lakukan, saudara, tolong jangan salah paham ya. Tolong jangan salah paham. Saya tidak bilang pekerjaannya yang berdosa. Saya nggak bilang pemungut cukai dan pemungut pajak itu dosa, bukan itu. Tetapi karena dia mengambil untungnya, itu yang berdosa. Ya, saya takut di sini ada orang dirjen bea cukai soalnya. Tapi ingat ya, yang berdosa itu yang menguntungkan dirinya sendiri loh. Maka yang kedua saudara, ini yang dilakukan oleh Matius. Dia izinkan Tuhan berkarya atas kehidupannya. Dia tahu dia punya talenta. Dia tahu itu. Setiap saudara pasti juga punya talenta. Dan apapun talentamu, izinkan Tuhan berkarya. Karena kalau Tuhan sudah berkarya, Tuhan akan buat kisah-kisah yang menarik dalam kehidupanmu. Slide boleh? Nah, ini talenta dari Tuhan ini saudara. Ya, saya bagi ini biar gampang saja ngingetnya. Mulai dari otak, itu kemampuan berpikir, hikmat. Jadi kalau ada orang yang susah banget, tapi dia bisa menjelaskannya dengan gampang, itu talenta itu. Ya, hikmat. Ada telinga, telinga itu kemampuan mendengar, kepedulian. Saudara pikir ini para konselor gereja Tiberias itu, ya, itu pekerjaan yang paling cukup berat. Kenapa? Mendengarkan keluh kesah orang bertahun-tahun. Ya. Mulut, nah itu mulut. Ini kemampuan berbicara, bernyanyi. Makanya kalau saudara ada punya talenta bernyanyi, muliakan Tuhan dimanapun. Ya, kaki, ketekunan, keberanian, hati, rutinitas, tangan. Kalau saudara punya keterampilan, sama seperti Saulus, dia punya keterampilan. Sama seperti Matius yang tadi kita bahas, dia punya keterampilan. Dan akhirnya talenta itu dipakai Tuhan luar biasa. Saya kenal satu orang dokter gigi yang saya cukup akrab dengannya. Dia itu saudara, dengan talenta yang dia punya, kalau ada pasien yang datang sebelum diobatin giginya, dia kasih minyak urapan, dia kasih lagu pujian penyembahan, dan dia kabarkan Yesus. Kayaknya nggak ada pasien yang keluar dari tempat ruang giginya kalau belum dengar nama Yesus. Saudara, mungkin pekerjaanmu kadang-kadang nggak ada hubungan dengan pelayanan, tapi satu hal yang saya percaya, dimanapun Tuhan tempatkan kita, itulah ladang pelayanan kita. Maka saya nggak percaya dengan pembedaan pekerjaan rohani dan pekerjaan sekuler. Saya nggak percaya. Bagi saya semua pekerjaan selama dikerjakan untuk Tuhan, pekerjaan itulah pekerjaan rohani. Kolose 3:23. Kita baca sama-sama boleh? 3, 2, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka saudara, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kerjakan semuanya untuk Tuhan, sesuai dengan talentanya kita. Ya, kerjakan semuanya untuk Tuhan. Pulang dari tempat ini, saudara harus mulai cari-cari kira-kira talenta apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya. Setiap orang pasti punya talenta. Ya. Dan biarkan, izinkan Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku sesuai dengan karyamu. Dimanapun Tuhan tempatkan. Karena saya percaya satu hal. Gini saudara. Karena kalau pendeta khotbah itu terbatas. Tetapi tugas Andalah untuk mengabarkan Injil. Contoh. Anda satu minggu dengar khotbah pendeta berapa kali? Paling banyak. 3 kali? 4 kali? 3 kali ya. Taruhlah 3 kali. 3 kali kali 40 menit berapa? 120 menit, 2 jam. Anda nonton TikTok seminggu berapa jam? Gak usah dijawab, dipikirkan saja. Tetapi saya tidak mau menghakimi itu, bukan itu. Tetapi saudara bisa bayangkan, saudara masuk ke dalam dunia sosial media, di situ ada banyak sekali orang-orang yang nyerang iman Kristen. Kalau dasarnya saudara nggak kuat, goyah. Maka pendeta itu ngomong terbatas. Maka itu sebabnya saudaralah yang harus mengabarkan Injil kemanapun. Kita bersyukur saudara yang terkasih bahwa sekarang ini
memang kekristenan meningkat. 2024 kekristenan itu 10%, 10, sekian persen. Anda bandingkan dengan tahun 1940 cuma 3%, bandingkan dengan 2020 cuma 10, di bawah 10%, kekristenan meningkat. Tetapi saudara, sekarang lagi dipertontonkan dengan luar biasa, orang-orang yang tadinya Kristen pindah iman. Ya. Dan kita harus melayani orang-orang seperti itu. Pendeta mungkin belum bisa menjangkau itu. Maka dimanapun saudara tempatkan, kabarkan Yesus. Biarkan hidup kita dipakai oleh Tuhan. Ya. Karena saudara, ingat, apapun yang kita kerjakan selama untuk Tuhan, maka pekerjaan kita adalah rohani. Ingat baik, berkhotbah di mimbar di hadapan Tuhan sama mulianya dengan seorang ibu yang jagain anaknya. Berkhotbah di mimbar di hadapan Tuhan sama seperti pegawai bank yang melayani customernya dengan baik. Orang yang melayani saudara bukan hanya di mimbar, tetapi dimanapun kita percaya selama kita kerjakan itu untuk Tuhan, maka semua pekerjaan itu adalah pekerjaan rohani. Maka saudara ingat, izinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Slide berikutnya ya. Saudara, Daud menjadi pemimpin Israel setelah apa? Setelah memimpin kawanan domba. Petrus penjala ikan sebelum jadi penjala manusia. Tidak ada kisah dan keterampilan yang kebetulan dalam hidupmu. Tuhan yang rancang agar itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara pasti pernah dengar cerita bahwa mendiang gembala sidang kita, sebelum dia pimpin gereja yang besar ini, dia pun sudah pernah bekerja di istana. Dan saudara tahu bahwa talenta itulah yang Tuhan pakai untuk kemudian menjadi besar. Maka siapapun saudara yang hadir hari ini, asah terus talenta kita, ya. Kita terus pertajam talenta kita, supaya satu saat nanti Tuhan percayakan kita hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, taat pada panggilan Tuhan. Slide berikutnya. Coba lihat ayat yang ke-14. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, apa? Ikutlah aku, leh akharai. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Coba Bapak Ibu lihat semua ke depan, lihat. Lewi itu pekerjaannya apa? Mengut cukai. Dia lagi ada di meja cukai yang isinya adalah uang. Waktu itu Yesus datang dan bilang, ikutlah aku, kan begitu? Coba lihat ayatnya. Maka berdirilah Lewi, dia rapikan dulu mejanya, dia atur uangnya, lalu ikut Yesus. Begitu kalimatnya. Harusnya kan begitu. Karena mejanya penuh dengan uang. Coba lihat ayatnya. Begitu Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Apa yang dilakukan sama Lewi atau Matius itu? Berdirilah Lewi lalu ikut Yesus. Uangnya ketinggalan enggak? Ketinggalan. Pertanyaannya, kenapa pada akhirnya ini enggak jadi berarti lagi setelah berjumpa dengan Yesus? Bapak Ibu, itu barusan pertanyaan, mohon jawaban. Saya tahu memang khotbah-khotbah jam begini adalah khotbah yang paling berat. Kenapa? Karena memang jam-jam begini jaringan mulai agak lemah. Ulang. Saudara, tiba-tiba saudara anggap lagi pegang uang besar. Terus tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Saya mau tanya, kalau ada uang di depan kita rapihin dulu enggak? Tapi Matius enggak, Lewi enggak. Dia lupakan itu, langsung dia ikut Yesus. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Nah, untuk menjawab ini, saya jawab juga dengan cerita yang mirip-mirip. Saudara masih ingat bapak orang beriman, namanya adalah Abraham. Abraham punya anak tunggal yang benar-benar dijanjikan Tuhan, namanya Ishak. Ya. Setelah Abraham umur 99 tahun, Sarah itu 89 tahun, mengandunglah. Dan lahirlah ketika Abraham usia 100 tahun. Sudah ditunggu-tunggu kan? Begitu sudah ditunggu-tunggu, Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, Abraham,
ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, siapa namanya? Ishak. Persembahkanlah dia. Coba lihat ayat 3. Baca kalimat pertamanya, 3, 2, ya, Oke, stop. Coba Bapak Ibu lihat, ini mirip-mirip dengan yang terjadi sama Matius. Sudah nunggu-nunggu, dapat anak, lalu kemudian Tuhan ngomong begini, Abraham, ambil anakmu, persembahkanlah dia. Dan pakai mikir gak Abraham? Enggak, dia langsung jalan. Itulah kenapa dia disebut sebagai bapa orang beriman. Oke. Saudara, saya coba ambil cerita yang lain. Memang saya banyak cerita biar saudara lebih nangkep. Saudara masih ingat Abraham punya keponakan namanya adalah Lot. Ulang. Abraham punya keponakan namanya Lot. Masih ingat? Abraham dan Lot tiba-tiba di satu titik anak buahnya Abraham dan anak buahnya Lot berantem, bertengkar, betul? Lalu Abraham bilang, tidak baik kalau kita bertengkar karena kita ini kerabat, lebih baik kita berpisah. Lot pergi ke sebuah kota namanya Sodom, yang temannya, kota sebelahnya yang mirip berdosanya namanya Gomora. Satu kali Tuhan melihat Sodom dan Gomora itu begitu hancur, begitu berdosa, maka Tuhan mau apa? Hukum. Masih ingat kan? Bapak Ibu bilang aja masih biar cepat. Masih. Waktu Tuhan mau hancurkan Sodom dan Gomora, Abraham datang menghadap Tuhan. Apa yang Abraham lakukan? Apa? Negosiasi. Betul? Abraham datang sama Tuhan, terus Abraham bilang, Tuhan, jika ada 50 orang benar di kota itu, apakah Tuhan akan hancurkan? Tidak. Lalu Abraham bilang, 40 Tuhan? Enggak. Mohon maaf Tuhan, 30 boleh. Oke, kalau ada 30 orang benar, aku tidak hancurkan. 20, 10. Sebenarnya Abraham itu pengen menyelamatin siapa? Lot, keponakannya yang pernah bertengkar. Udah Bapak Ibu ngangguk aja, ngangguk. Ya, demi Lot, Abraham berani nego sama Tuhan. Coba lihat Kejadian 22. Ini yang Tuhan mau minta siapa? Anaknya Ishak. Pertanyaannya Pak Bu, kenapa Abraham gak nego? Tuhan, tolong jangan anakku. Hartaku aja gak apa-apa, jangan anak. Tuhan, jangan anakku. Kambing dombaku saja. Kenapa Abraham gak nego? Ya, percaya sama Tuhan. Ya, apa lagi? Percaya dan taat. Good. Satu lagi, ya, imannya. Karena pada akhirnya Abraham ngerti caranya Tuhan, bahwa kalau ini anak dari Tuhan, maka terserah Tuhan mau minta, terserah Tuhan. Tapi satu hal yang Abraham imani, Tuhan gak pernah berhutang. Mirip dengan yang dialami oleh Matius Lewi. Iya, kalau Tuhan yang panggil saya akan rela tinggalkan yang ini semua. Kenapa? Satu hal yang saya percaya, ini boleh saya tinggalin, tapi yang saya dapetin jauh lebih besar. Mungkin bukan jumlah uangnya. Saya rela tinggal ini, kenapa? Karena saya tahu selama saya ikut Yesus, sudah pasti selalu ada damai sejahtera. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang saya sebut dengan ikut panggilan Tuhan adalah prioritaskan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Harus jadikan prioritas. Maka tapi saya sering bilang begini, ini kita omongin mah gampangnya minta ampun. Tetapi pada prakteknya susah. Kita mau prioritaskan Tuhan. Susah. Saya pernah kasih contoh kalau nggak salah di tempat ini. Saudara, kalau misalnya keluar rumah, terus tiba-tiba baru udah jalan agak jauh, sampai di pintu gerbang sana, tiba-tiba saudara lupa handphone ketinggalan. Apa yang saudara lakukan? Balik lagi ya. Oke. Saudara baru keluar rumah sampai di pintu, lupa doa. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Nggak usah dijawab, dipikirkan saja. Tetapi ini yang saya mau coba katakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ikut Tuhan, iring Tuhan sampai kapanpun. Dan ketika Matius Lewi itu mengikut Tuhan, dia berkomitmen secara penuh bahwa apapun yang terjadi saya akan ikut Tuhan. Dan saudara tahu kisah akhir hidup daripada Matius? Dia itu menginjil kemana-mana, sampai akhirnya dia mati dengan cara ditusuk oleh pedang
di sebuah negara namanya Ethiopia. Tetapi saudara, ketika engkau ikut Yesus, saya bisa jamin bahwa itu adalah keputusan terbaik yang pernah engkau buat. Jangan pernah tinggalkan Yesus demi apapun, Pak, Bu. Jangan pernah. Karena percayalah, engkau yang lagi ikut Tuhan, di akhir zaman ini akan ada banyak sekali godaan-godaan yang membuat engkau akan sepertinya mau ditarik daripada jalannya Tuhan. Jangan pernah mau tinggalkan. Dunia boleh tawarkan pasangan hidup, dunia boleh tawarkan jabatan, apapun itu. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Kemarin saya khotbah di kaum muda, saya bilang begini, jangan pernah tinggalkan yang terbaik demi yang kelihatannya menarik. Saya ulang ya, jangan pernah tinggalkan yang terbaik demi yang kelihatannya menarik. Ketika engkau jalan iring Yesus, akan ada banyak tantangan, godaan. Tetapi ingat pengalaman hidupmu, ingat kisah-kisah terbaikmu bersama Tuhan. Ingat itu semua. Kalau Tuhan sudah pilih saya, kalau Tuhan sudah selamatkan saya, maka jangan pernah lagi mau tinggalkan Yesus. Dan ini yang terjadi, saudara. Makanya kita benar-benar berdoa. Supaya apa? Supaya terus kita tetap bertahan dalam iman. Supaya kita terus iring Yesus sampai selama-lamanya. Dan saya doa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita terus tetap iring Yesus sampai selama-lamanya. Sampai nanti sangkakala Allah berbunyi, nama kita dipanggil, kita ada, kita jadi warga sorga. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Slide penutup. Maka ingat, berjalan dengan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita untuk apa? Menuntun kita. Berjalan seirama dengan Tuhan. Kemanapun Tuhan bawa, kita percaya bahwa selama tangannya yang kuat memegang setiap kita, mungkin memang akan ada sedikit tetesan air mata. Mungkin ada momen-momen di mana engkau mengalami hal yang tidak mengenakan. Tetapi ingat bahwa selama Tuhan yang pegang erat tangan kita, Tuhan sanggup ubah kisah kehidupan kita. Dan saya undang worship leader, pemain musik. Saudara, saya jujur nggak tahu apa yang menjadi kisah masa lalumu. Engkau mungkin berkata bahwa saya adalah orang yang paling berdosa di dunia. Semua dosa sudah engkau lakukan. Tetapi selama kita serahkan hidup kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk buat sesuatu yang indah untuk masa depan kita. Sekali lagi yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mau angkat pujian yang terutama di dalam hidup ini. Haleluya. Haleluya, engkau baik Tuhan. Engkau ajaib, engkau luar biasa. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami mau tundukkan hati, hidup, pikiran kami untuk jadi murid-Mu, untuk iring Engkau sampai selama-lamanya. Tuhan tahu kami punya banyak kelemahan, kekurangan. Itu sebabnya terus pegang erat tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami, ini hidup, ini jiwa kami. Haleluya. Turunkan tangan kita. Sama-sama kita angkat pujian ini yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama. Katakan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya. Saya cinta. Katakan haleluya, haleluya. 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 Saya cinta Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Yang terutama di dalam hidup ini, Meninggikan nama Yesus. ini pujian penyembahan kami ya Tuhan.
yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sadarkah kita bahwa kita hidup di dalam sebuah dunia di mana seakan-akan semuanya serba bebas. Saking bebasnya ada banyak sekali orang-orang yang menghina ajaran kekristenan di depan muka umum, dan banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya percaya, banyak sekali orang-orang Kristen yang pada akhirnya terhilang. Kenapa? Karena tidak punya pondasi yang kuat. Kenapa? Karena selama ini kita datang ke gereja mungkin hanya sekedar rutinitas, tapi biarlah hari ini mungkin saudara terima firman ini, mungkin engkau sedang mencoba mencerna, tetapi biarlah fondasimu kuat. Kenapa? Karena kalau fondasinya kuat, maka berkat juga otomatis datang kok. Tetapi biarlah hari ini engkau makin dekat, engkau buat komitmen yang lebih lagi dengan Tuhan. Mungkin selama ini saudara yang terkasih, engkau sudah mulai agak lemah. Mungkin ada banyak sekali momen-momen di masa lalu yang membuat engkau pada akhirnya lupa dengan tujuan masa depan. Mungkin ada intimidasi dalam pikiranmu dan berkata bahwa engkau adalah orang yang terlalu berdosa, engkau tidak layak lagi. Tetapi ingat bahwa di tangan Tuhan yang kuat, walaupun semua dosa sudah engkau lakukan, walaupun mungkin engkau menganggap dirimu sudah rusak berantakan, tetapi Dia adalah Tuhan yang sanggup mengubah kisah hidupmu. Dan hari ini mulai dengan komitmen lagi sama Tuhan. Tuhan, saya mau komitmen di hadapan-Mu, saya mau ikut jalan-Mu ya Tuhan. Saya mau iring Tuhan Yesus. Mau ada tantangan, mau ada godaan dunia, tidak akan pernah saya lepaskan imanku dari Tuhan. Dan jika itu yang menjadi komitmenmu siang hari ini, saudara boleh taruh tangan dan kanan di dada. Izinkan saya berdoa. Tuhan, lihat kami anak-anak-Mu yang berkomitmen penuh kepadamu ya Tuhan, bahwa kami mau terus bertumbuh, kami mau terus diajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin, kami percaya setiap kami yang bertumbuh, iman kami bertumbuh, maka kesitulah ada damai sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau luar biasa. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan sama-sama katakan haleluya. Haleluya, saya cinta. Katakan haleluya, 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 haleluya. Haleluya, saya cinta. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya. Katakan saya cinta, saya cinta Yesus. Katakan haleluya, 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 saya cinta. Yuk berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya,
dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan sama-sama saudara, pada sore hari ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan mari saudara boleh siapkan roti dan juga anggur. Bersama-sama mari di hadapan Tuhan Yesus yang baik. Kita akan pujian sama-sama. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darah. Kita bangkit bersama-sama umat Tuhan. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara kita teduhkan hati kita. Siapkan hati untuk terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan sucimu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darahmu dengan mengucapkan namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah imam agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga. Ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak cuci darah dengan ucapan syukur. Kami terima inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Kami doa menjaga kekudusan hidup. Kami doa tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga. Bersama keluarga nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini sembuh, setiap organ tubuh sehat sempurna, setiap sel darah ditahirkan oleh kuasa darah Yesus. Kami doa menolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis. Kami doa penglihatan sempurna, pernafasan, pencernaan sehat sempurna oleh kuasa darah Yesus. Hari ini kami disembuhkan. Saudara jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara. Doa di hadapan Tuhan. Engkau yang syaraf belakangnya kejepit, sakitnya minta ampun, bawa dalam doa. Berdoa sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang engkau derita. Tuhan tahu jawabannya. Tuhan tahu jalan keluarnya. Bawa dalam doa. Termasuk engkau para orang tua yang sedang berdoa untuk bayar sesuatu, untuk sekolah anakmu, kuliah anakmu, bawa dalam doa. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan
Gembala Sidang Tiberias untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana tiap hari makan, tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan, kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit, penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, mari sejenak kita berdoa. Kita percaya ada kuasa, ada mujizat di balik perjamuan kudus yang sudah kita terima di tempat ini. Mari bangkitkan imanmu, berdoa, berharap kepada Yesus. Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kita. Angkat tanganmu sama-sama. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Jadi kalau saudara nanti ada yang mau keluar kota, mungkin mau liburan, rumahnya itu ditinggalkan, saudara ambil minyak urapan, urapi rumahnya, doanya dijaga malaikat sorga. Engkau yang lagi mau keluar kota, kendaraannya diurapi, saudara, ya diurapi tipis-tipis saja, dijaga malaikat sorga. Kita percaya bahwa siapapun kita yang diurapi Tuhan, disayang Tuhan sempurna. Yang ada botol minyak urapan, angkat, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia. Usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk dan silakan naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan, pergumulan, bawa dalam doa. Engkau yang bersyukur karena sudah dapat berkat, naikkan ucapan syukurmu dalam doa. Engkau yang datang suami istri mau sepakati sesuatu, beriman, percaya, berdoa, maka hamba serahkan setiap lembar penuhan doa yang tulis oleh anak-anakmu. Tuhan berkati juga Ibu Frida Dameria, Tuhan berkati juga keluarga Pangemanan, diberkati Tuhan bersama keluarga, juga Monetari Bunga Valentin, juga Pak Surya diberkati, Tuhan sayangi juga Ibu Lucy, juga Ibu Luciana diberkati, juga Ibu Julia, Ibu Dokter Julia Utepaya bersama keluarga diberkati Tuhan. Tuhan sayangi mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Doaku, setiap suami yang hadir pada hari ini diurapi Tuhan, menjadi imam yang kudus, sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Mereka boleh bawa seluruh keluarga masuk dalam kerajaan sorga. Setiap istri diurapi menjadi penolong yang sepadan, setia. Bahkan kami berdoa untuk setiap pasangan suami istri yang rindu punya keturunan, biar Tuhan yang memberkati. Berkati setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri, tidak pernah akan kekurangan. Tuhan beri rancangan yang indah untuk masa depan anak-anaknya. Berkati setiap jemaat lanjut usia, kami pegang janji firman Tuhan, sampai memutih rambut kami, Tuhan dengan setia menggendong kami. Berkati setiap kami yang sudah bekerja
mereka yang berkuliah, mereka yang bersekolah, biar Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap aktivitas kehidupan setiap kami. Berkati mereka yang sedang berusaha mencari pekerjaan, mereka yang berusaha untuk masuk dalam universitas pilihan, sekolah-sekolah pilihan, biar Tuhan yang memberkati, kasih jawaban yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Saudara tetap duduk, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Tuhan berkati selalu sehat, berkati selalu dengan hikmat dari sorga, sehingga melalui pelayanan beliau jutaan jiwa dimenangkan, semua kemuliaan hanya untuk-Mu. Berkati juga para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Dr. Aristo, Bapak Pendeta Argo Pariaji, diberkati Tuhan dengan luar biasa, dengan segala program-programnya diberkati Tuhan. Setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan sesi yang hari ini, hamba bersama istri anak-anak dalam lindungan kuasa Tuhan, rekan-rekan worship leader Bung Sony, Bung Ada, Tuhan berkati rekan-rekan pemain musik juga, Tuhan berkati Bung Daniel, Tuhan berkati rekan-rekan singer, rekan-rekan choir, pasangan suami istri, tim media, kolektan, guru sekolah minggu, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dan shalom.